Oke, Assalamualaikum Dung Sana, orang awak dimanapun Anda berada, baik yang sedang di tanah perantauan ataupun di kampung tercinta. Jumpa lagi dengan saya, host yang akan menjadi fenomenal, insya Allah ada ya, yang akan menjadi kondang, host Otaki, Ota Terkini Podcast and Review. Tapi saya izin buka masker. Hari ini kita kedatangan bintang tamu. Saya ikut ya. Boleh, silakan. Kita bincang-bincang santai. Seorang bintang tamu, komisioner KPU Kota Payakumbuh, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Benar. Bapak Noval Ardi. Nah, ini saya panggil Bapak atau Uda nih? Oh, menyesuaikan saja. Menyesuaikan saja ya. Itu lebih akrab mungkin seperti biasa. Panggil Uda boleh. Panggil Uda saja lah ya, biar kita lebih dekat. Gitu. Ya makin dekat, makin akrab ya. Tapi jangan terlalu dekat lah sama saya. Iya. Kemarin banyak yang dekat sama saya. Habis itu saya minjem duit. Ya salah teman. Oke, Uda ini di divisi teknis ya, penyelenggaraan pemilu di KPU Kota Payakumbuh ya. Iya. Udah berapa lama nih udah menjadi penyelenggara ini? Kalau untuk menjadi penyelenggara, itu saya sudah mulai mencoba dari tahun 2012. 2012 ya? 2012 untuk Pilkada Kota Payakumbuh. Pilkada, Kota. Pilwaku ya? Iya. Oke. Terus ikut lagi sebagai, waktu itu PPS ya? PPS ya? PPS. Berarti yang tingkat kelurahan tingkat ya? kelurahan. Ah. Nah, 2014 waktu Pileg Ya, Pilpres ya, pemilu. Pilpres, saya mencoba lagi dan alhamdulillah bisa. Awalnya PPS dulu. PPS dulu. PPS dan di tengah perjalanan ada ceritanya belum lulus nih. Iya, belum lulus. Belum lulus jadi PPK. Oke, PPK. Ya. Jadi tetap jadi PPS. Dan karena ada satu dan lain hal, ada anggota PPK-nya mundur, otomatis saya ke PAW-nya. Iya ya, PAW Saya berarti ya. naik jadi PPK. Nah, jadi PPK di Pileg Pilpres 2014. Terus 2017 Pilkada Kota 2015 dulu. Iya, 2015 Pilgub. Pilgub ya, Pilgub pemilihan Sumbar gubernur ya. Ya, ikut lagi sebagai PPK. Waktu itu diamanah lagi oleh kawan-kawan sebagai ketuanya. Ketua PPK Payakumbuh Utara. Iya. 2017 Pilwako Kota Payakumbuh, itu alhamdulillah juga ketua PPK-nya. Ketua PPK juga ya. Ya. Nah, untuk Pileg Pilpres 2019 awalnya saya mencoba mencari ilmu baru, menyeberang ke bilik sebelah. Iya. Bilik sebelah sebagai Panwascam. Panwascam ya. Ya, di Payakumbuh Utara juga dan alhamdulillah keterima dan diberi kepercayaan juga oleh kawan-kawan sebagai ketuanya. Ketua ya. Ketua Panwascam Payakumbuh Utara. Nah, seiring waktu berjalan, dengan habisnya periode anggota KPU sebelumnya, iya. 2018 itu saya ikut seleksi anggota KPU. Oh, seleksi. Iya. Iya. Dan alhamdulillah ada diberi kepercayaan oleh negara melalui undang-undangnya. Dari 2018, saya bulan Oktober masuknya. Oktober 2018 di KPU Kota Payakumbuh. Dan menggawangi divisi teknis penyelenggaraan pemilu. Iya. Sampai sekarang Itu sekarang. Dari tahun 2018. Berarti ini menderita juga udah ya dari 2012 ya, dari bawah dulu naik. Berarti yang 2019 ini nih yang menarik nih. Kan udah waktu itu Panwascam. Iya. Itu otomatis ini ditinggalkan Panwascam kemudian ke KPU. Nggak bisa dirangkap gitu. Nah, gini. Ditinggalkan, saya agak tergelitik ini. Tergelitik dengan bahasa ditinggalkan. Harus memilih gitu lah. Harus memilih. Nah, pada awalnya untuk ikut seleksi ini, karena saya udah terikat kontrak dengan sebagai anggota Panwascam. Iya. Untuk ikut ini saya minta izin. Oke, minta izin dulu. Minta izin atasan waktu itu dari waktu itu namanya masih Panwaslu ya, belum permanen seperti sekarang. Iya, Panwaslu Kota ya. Panwaslu Kota, saya minta izin kepada ketuanya, waktu itu Pak Wilson. Oh iya, Pak Wilson. Bapak Elvais dan Ibu Suci. Dan saya diizinkan. Oh, diizinkan. Diizinkan, makanya saya baru ngambil formulirnya untuk ikut mendaftar. Jadi saya minta izin dulu. Oke. Yang namanya saya sudah kena kontrak, tentunya saya minta izin. Iya. Tidak mau meninggalkan begitu saja. Oke. Nah ini di KPU kan
Uda di divisi teknis ya. Iya. Dan ini divisi yang kalau menurut saya nih, nggak tahu kalau menurut Uda nih, ini divisi paling berat ini. Soalnya teknis ini kalau dalam hajatan ini kita yang mengatur semuanya. Ini divisi teknis ini kerjaannya seperti apa ini? Nah, baik. Dibilang divisi paling berat, sebenarnya semua divisi itu berat. Ya. Sama. Dan sifatnya kita juga di KPI itu kolektif kolegial. Oke, kolektif Ya. kolegial ya. Walaupun ada pembagian divisi, ada 5 divisi ya. Iya, Jadi 5 kita divisi. salah satunya divisi teknis. Namun apapun itu tetap dikerjakan bersama. Oke. Tetap bekerja. Adanya pembagian divisi adalah untuk mempermudah pekerjaan. Iya. Mempermudah kerjaan, mempermudah koordinasi, sehingga dengan adanya prinsip kolektif kolegial ini, seberat apapun insya Allah kalau dikerjakan bersama dan dengan hati ya, Iya, dengan hati ya. insya Allah bisa dilalui. Nggak semata-mata karena honor, kan ada juga hati. Itu juga, itu juga nggak boleh munafik ya. Nggak boleh ya, Nggak boleh itu munafik pasti ya. Itu juga. Itu pastilah. Tapi kembali kepada niat. Bagi saya pribadi, saya menginginkan posisi ini. Menginginkan. Saya menginginkan. Oke. Ya, dengan dimulainya dari 2012, saya mencintai pekerjaan ini. Iya. Karena saya menginginkan, saya usahakan. Oke. Nah, ini kan kabarnya udah kan kuliah di Bandung di UPI kan? Dulunya. Iya. Jurusan Ekonomi Tata Niaga. Ekonomi Tata Niaga. Iya. Nah, ini hubungannya sama penyelenggara pemilu apa? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Ya. Ini gimana aja ceritanya sampai udah menikmati sebagai sebuah menjadi penyelenggara, padahal udah di Bandung juga pernah buka konveksi. Iya. Ya, kok akhir-akhirnya menjadi penyelenggara? Iya. Jadi mungkin saya ada flashback lagi ya. Flashback ketika boleh. masa masih merantau Iya. di Bandung. Waktu itu saya istilahnya masih nomaden lah. Nomaden. Pindah-pindah ya. Setahun itu bisa pindah 3 kali pindah Iya, kosan iya. ya, pindah Iya. 3 kali. Nggak kebayar misalnya kita pindah, enggak ya? Enggak lah. Enggak. Iya kan? Pengen suasana baru Iya, saya pindah. oke. Nah, kebetulan pada waktu itu kalau nggak salah saya 2009. 2009. Pileg Pilpres 2009. Kebetulan TPS itu dekat lokasi kosan saya. Saya waktu itu nggak terdaftar. Dan belum ada diakomodir oleh undang-undang untuk bisa menggunakan KTP, karena menggunakan KTP tetap aja di mana KTP itu dikeluarkan. Domisili ya. Ya. Saya memperhatikan proses pemungutan suara itu. Saya merasa ada yang aneh. Maksudnya aneh Ada yang aneh. Setahu saya, ketika ada pemilihan itu harusnya semuanya harus netral, terlihat netral. Iya benar. Nah, tapi pada waktu itu di sekitar lokasi masih ada pamflet calon. Oh gitu. Padahal udah masuk hari tenang. Iya, ya? masih ada yang datang menggunakan atribut calon. Iya. gitu ya. Kita tidak ngomong calonnya ya. Iya, nggak boleh lah. Saya tergelitik kok gini. Di sana saya mulai tertariknya. Iya. Nah, ketika Berarti ada yang harus dibenahi gitu. ada yang harus dibenahi. Nah, ketika saya pulang kampung 2011 dan 2012-nya ada pilkada Kota Payakumbuh, saya diberitahu oleh lurahnya. Iya. Nah, ini ada perekrutan PPS. Cobalah. Saya mikir juga, saya belum punya pengalaman, tapi saya diyakinkan lah oleh diyakinkan lurah waktu itu, ya, Bapak berarti Rizal, lurahnya waktu berarti itu, lurah Balai Baru. ada andil besar perjalanan udah ya Iya. dari Pak Lurah Cobalah, tersebut. saya ya? yakin kamu bisa. Iya. Saya merasa ini tantangan. Iya. Tantangan. Saya coba, dan alhamdulillah diberi amanah sebagai PPS di Kelurahan Balai Baru waktu itu ya. Balai Baru Di belum Payakumbuh Utara ini belum penggabungan. belum penggabungan ya. Masih 25 kelurahan. 25 sekarang 9 kelurahan. Iya. Dan di sanalah saya mulai jatuh cinta dengan dunia kepemiluan ini. Dunia kepemiluan ya. Menarik sekali ya. Ada andil seorang Pak Lurah ini ya. Iya. Tapi udah masih komunikasi kan dengan Pak Lurah. Soalnya kan Pak Lurah yang sekarang bukan beliau lagi kan. Iya, kebetulan tetangga juga. Tetangga. Iya, istrinya dekat rumah orang tua saya, jadi masih sering bertemu. Masih sering bertemu ya. Oke, udah ini menarik sekali ya, perjalanannya atau prosesnya ini panjang sekali ya hingga menjadi komisioner KPU Kota Payakumbuh. Nih, ada yang menarik bagi saya. Gini-gini kan saya 18 jam nih, ya. Iya. Sering ketemu kita di lapangan kan. Udah kan sering monitoring, melakukan pengawasan juga ya, melihat jajaran ke bawah itu sendiri. Nggak bawa staf
Ini maksudnya gimana ini? Udah kok udah sini-sini, tapi nanti kita jawab setelah yang berikut ini. Oke, siap.